Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, Haqqullahi ta'ala 'alal ibad. Masuk kepada pembahasan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dipenuhi hamba-hambanya. Haqqullah ta'ala 'alal ibad, hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya. Sin atau soal, ma haqqullahi ta'ala ala ibadih. Apakah hak Allah Ta'ala yang wajib dipenuhi hamba-hambanya? Jim atau jawab, haqquhu ta'ala alaihim, hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, adalah mereka harus mengabdi atau beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun jua. Apa hak Allah yang wajib kita penuhi sebagai makhluk, sebagai hamba? Jawabannya adalah beribadah kepada Allah dan kada menyekutukan Allah dengan apapun jua. Pahamlah pian? Kada menyekutukan, dari kata sekutu. Pahamlah pian arti sekutu? Apa sekutu kalau diterjemahkan ke bahasa yang sinonim, persamaan? Jangan diartikan kutu itu nang di rambut tuh lain pulang. Sekutu itu adalah artinya rekan, kawan, kroni. Kita kada boleh meyakini Allah Ta'ala di dalam rububiyah, di dalam ketuhanannya berisi kawan, berisi sekutu yang sama kekuatan, kemampuan, kebisaannya lawan Allah Ta'ala. Jangan musyrik, artinya jangan menyekutukan Allah. Kada boleh ikam berbuat syirik, artinya jangan ikam menduakan Allah Ta'ala. Jangan ikam menganggap ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Jangan ikam menganggap ada sesuatu zat
yang sepantaran, yang sama atau mahirib dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkeyakinan demikian karena itu syirik. Jadi jangan pian ketika ditakuni la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ditakuni bahasa apa? Gerang maksudnya menyekutukan. Bingung pula. Harus bisa menjelaskan. Artinya kita kada berkeyakinan, kada boleh meyakini, menganggap ada sesuatu apapun yang kemudian sama lawan Allah Ta'ala dalam ketuhanan. Makanya kada heran ketika sebahagian ulama mengatakan perbuatan riya adalah syirkun khafi. Perbuatan riya, ujar sebagian ulama, itu syirik yang terselubung, penyekutuan yang kada nampak riya. Kenapa? Karena bebulik kepada pengertian riya sendiri, beribadah tujuan dipuji makhluk. Sembahyang ke masjid apa tujuan? Supaya diapresiasi calon mintuha, supaya dipandang alim soleh oleh orang tua yang dihendaki anak gadisnya. Kan banyak cara para bujangan untuk meraih hati bebinian yang dihendaki. Pendekatan lawan kuitannya kadang. Ketika melihat kuitan gadis yang dihendaki ini rajin ke masjid juga ya. Maumbai jalan yang dilewati calon mintuha. Beristilah berdiri soft di higa mintuha. Difase-fasekan takbir. Allah. Sampai salam sembahyang ba'aminan, imam berdoa amin. Mintuha di higa nih, calon di higa. Nah ini ibadah kalau ada niat tujuannya supaya dapat respek, penilaian baik dari kuitan gadis yang dihendaki, itu dalam ibadahnya sama hanya menyekutukan tujuan ibadah kepada selain Allah. Makanya jar ulama, riya itu syirkun khafi, penyekutuan perbuatan syirik yang terselubung, ada boleh. Kenapa? Ada tujuan lain di balik ibadah. Sebagian mengartikan riya syirkun khafi. Makanya wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dalam hal kita kada meyakini tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Itu yang kita yakini. Bukan malah meyakini ada suatu yang lain yang bisa memberi manfaat selain Allah, bisa memberi mudarat selain Allah. Bahkan sebagian ulama bahar itu mengatakan ketika kita menggawi asbab, sabab musabab yang menyampaikan pada maksud, jangan sampai kita sampaknya di asbab. Tahu sampak lah, tatahan. Jangan sampai memandang suatu asbab tikas di asbab itu aja. Contoh, kita garing, sakit gigi, minum obat. Obat itu asbab, perantara, wasilah untuk kesembuhan gigi yang sakit. Ketika menggawi sesuatu asbab kayak itu, obat tadi, jangan tatahan atau tamandap atau jangan sampak tikas di sabab tadi, tapi yakini musabbib yang asli adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Kalau tikas di obat warak meyakini sembuh, kalau ada minum obat aku ini sakit bepak parah sakitnya,
Dan keyakinan itu mendarah daging di hati sampai kadingat Allah Ta'ala Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, menyekutukan Allah dengan makhluknya itu. Nah itu gambaran supaya jelasnya menyekutukan tadi. Sampaknya di asbab wara, bahaya itu. Penyekutuan kepada Allah. Berbulik kepada sin tadi, ma haqqullah Ta'ala ala ibadih. Apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya? Jawabannya, hak Allah Ta'ala yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya. Pertama, beribadah kepada Allah. Artinya menjalankan aturan agama yang dibawa Nabi. Karena itu merupakan dari Allah. Beribadah sesuai syariat yang dibawa Nabi. Itu hak yang wajib dituntaskan pertama. Wala tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Dengan hal apapun itu juga. Di sini letak perbedaan besar kita dengan mereka yang ekstrim-ekstrim yang rancak menyerang amaliyah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki satu kebiasaan rutin yang dikenal dengan ziyaratul aulia, menziarahi makam-makam para wali. Bagian keagamaan kita kan itu. Bagian keagamaan kita mendarah daging mulai bahari. Prakteknya dalam menziarahi para wali. Ini praktek umum garis besarnya, kita berangkat ke tempat makam wali tadi, berwudu, suci hadat kecil, lebih-lebih hadat besar, kemudian membaca satu syair, salamullah ya sadah, kemudian apa? Membaca yasin, tahlil, habis itu doa, daripada doa tahlil, imba itu apa? Doa. Berdoa kita meminta mudahan hajat nang dihajatakan, nang diniatakan sebelum tulak tadi itu dikabulkan Allah. Ibarat ada seorang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai rumah hendak berziarah ke makam, contohnya Datu Kelampayan, wali besar kita di Tanah Banjar. Di rumahnya berniat, niatku ziarah ke makam Datu Kelampayan supaya hajat di dunia dipermudah, khususnya hajat mudahan lakas payu tanah nang ada di belakang rumah, ada hajatnya supaya lakas payu tanah. Tulak inya ke makam seorang wali, baca doa Fatihah, Yasin, tahlil, hanya habis tuntung ritual-ritual yang sudah seharusnya hanya doa apa nang inya hajat. Ini prakteknya. Habis itu bulik. Kadang bayar parkir. Praktek kita yang kita gawi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semacam ini, di mata mereka yang ekstrim, yang bertolak belakang dengan paham kita, ini perbuatan syirik. Oh, ini orang minta lawan kuburan. Ujar buhannya, lain ujar orang Padangin. Ini perbuatan sesat, perbuatan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Allah. Meminta-minta pada kuburan. Kuburan mereka hias dengan kembang bunga. Mereka pun duduk, ada yang tidur di kuburan. Syirik. Wah. Dahinya hiramnya. Kayak apa pian menjelaskan bahwa perbuatan pian itu lain syirik? Ayo. Kayak apa pian menjelaskan? Nyata-nyata pian mulai rumah tadi niat supaya kabul hajat menziarahi makam wali. Minta lawan wali pian. Maka tadi jangan menyekutukan Allah. Kalau memang hendak kabul hajat, mulai rumah ya Allah kabulkan hajat ulun. Minta lawan Allah Ta'ala, jangan menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan walinya. Kayak apa pian menjawab?
Pusing kada? Disitulah kadang orang awam aswaja karena kada belajar kitab rudud semacam ini, goyahnya. Ihlah musyrik aku bahari. Lalu tak umpati paham nang kada-kada. Sekarang pian-pian nang meyakini itu perbuatan bujur-bujur aja ziarah wali. Kayak apa pian menjelaskan kepada nang menyerang pemahaman pian itu? Nganga-nganga pulang. Atau mengarasi tanpa ada nas, tanpa ada penjelasan. Pokoknya itu yang dicontohkan ulama bahari. Pokoknya itu tampar timpaskah. Nah, ini kadang itu orang menuntut ilmu, ada penjelasan. Makanya penting belajar kitab rudud. Kayak apa penjelasannya? Rinciannya kena ada halaman khusus. Intinya adalah itu bentuk kita bertawassul. Apa pulang tawassul itu? Diambil dari kata dasar wasilatun. Masuk wazan tafa'ala yang salah satu ma'aninya litolab. Tawassul artinya mencari perantara. Maksudnya kita tahu diri kita ini rigat, muring lawan dosa, mata haram terus ditonton, dilihat. Facebooknya, TikToknya, Instagramnya, bebinian terus dilihat. Ada sama ramput lakian sini. Nang bujang, nang bebini, sama. Pemuntungan kita rancak menggibah orang, kadusah mengaramput. Talinga mendengar nang haram kadang katuju. Pokoknya berapa banyak pulang nang malanda sembahyang subuh, nang fardu tak tinggal, berjumat tak guring kauyuhan, dan pokoknya kita ni karung dosa. Sadar diri. Kita nang berlumur dosa, kita nang najis dengan dosa ini, tahu diri kalau berdoa, doa itu kada sampai. Banyak asbab-asbab nang menghalangi doa kita diterima. Di saat itu kita minta pertolongan atau mencari perantara, menjembatani kita nang rigat tadi supaya doa tadi sampai kepada Allah. Ini ngarannya tawassul, mencari perantara. Adalah dalilnya pulang Al-Quran atau hadis boleh mencari perantara antara kita lawan Allah Ta'ala ketika berdoa. Ada dong. Makanya belajar kita perudut. Jangan kayak tadi ikam syirik minta lawan wali. Ada boleh itu haram. Orang musyrik letaknya neraka jahanam. Pian menjawab, timpaskah? Sodok nih. Main fisik, itu kada penuntut ilmu itu. Jelaskan dengan dalil setidaknya. Pertama, ungkapkan mekanismenya, brother, kada kayak itu. Ini kada musyrik, bro. Kami ini bertawassul, berperantara. Pasti dibalasnya pulang. Mana dalilnya tawassul, mencari perantara? Bukankah Allah Maha mendengar? Bukankah Allah lebih dekat daripada hablul warid, urat nadimu? Bukankah dalam hadis bahwasanya kedudukan hamba ketika sujud adalah paling terdekat pada Tuhannya? Kenapa harus berperantara lagi? Jika anggap Tuhan itu tuli kah? Apa pian menjawab? Apa pulang pian? Nggak pulang, timpaskah pulang? Ya ada terus pasti jawaban buahnya. Jadi kita ini kada syirik kawannya tawassul, perantara antar kita dan Allah Ta'ala. Karena kita rigat, kalau langsung kada diterima doa kita. Jadi kita cari perantara. Dengan perantara tadi mudahan Allah kabulkan yang kita hajatkan. Dibalasnya model Allah Ta'ala itu sulit tulinya. Allah Maha mendengar, lebih dekat dari urat nadi, Maha tahu, Maha mendengar. Justru perbuatan kamu ini melecehkan seakan Allah itu tuli. Kayak bapak yang menjawab, ilah bujur juga, kenapa berperantara pulang pada langsung Allah mendengar. Ujar si Bahlul. Kayak apa pulang menjawab nang kayak itu? Nabi melajari nangai bertawassul. Ada nasnya. Al-Quran ada, hadis ada.
Pertama, wabtagu ilaihil wasilata dalam Al-Quran. Wabtagu ay utlubu, carilah ilaihi kepada Allah tuh al-wasilah, perantara. Quran menyuruh. Nabi melajari tawasul. Beduyau hadisnya Nabi belajari tawasul. Siapa yang hafal doa menuju ke masjid? Doa mansus nas hadis Nabi yang sahih nang Nabi baca ketika tulak ke masjid. Siapa yang hafal? Ulun bipa rancak ke masjid salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada doanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ujar Nabi dalam doa ketika hendak tulak ke masjid, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, ulun meminta kepada pian, bihaqqi sa'ilina alaik, dengan kebenaran orang-orang yang meminta sebelum ulun, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan kebenaran langkah kaki ulun ini menuju pian. Itu tawassul. Bihaqqi sa'ilina alaik, dengan kebenaran, kedudukan, kebesaran orang-orang yang meminta sebelum ulun. Orang-orang soleh, orang-orang dekat, para nabi, para rasul sebelum ulun meminta kepada pian dengan barakat mereka. Itu tawassul. Belum riwayat hadis Nabi menceritakan tentang 3 orang sahabat nang takurung di dalam goha takapit. Kemudian di dalam goha tadi bertiga ini kada kawa keluar, takapit batu gana. Apa kemudian yang terjadi? Masing-masing bertiga ini mengisahkan kisah masing-masing. Ujar Saikong, aku pernah berbuat baik nang kayak ini. Ujar Saikong, aku pernah menghindari zina. Ujar Saikong, begini-begini. Sekalinya dengan tunggal ikitan, ya Allah, dengan berkat amal baik yang pernah kami perbuat, tolong lapangkan musibah kami. Bergeser batu sedikit demi sedikit. Nabi mengisahkan tawasul berperantara, memohon dibukakan batu nang menutupi gerbang dengan amal ibadah tawasul. Belum perbuatan sahabat yang datang ke makam Nabi kemudian berdoa, dan banyak, karena insya Allah ada halaman khusus membahas tawasul. Artinya praktek ziarah kubur, menziarahi makam seorang yang kita yakini dekat di sisi Allah karena wali, orang soleh, ulama besar, itu ada dasarnya, bukan syirik. Tapi pulang internal kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika menggawi hal demikian perlu membenahi keyakinan. Jangan pian juga sampak di walinya, sama kayak obat tadi. Jangan pian memandang walinya aja, kada ingat ini sebagai perantara. Kita memohon dengan kebesaran kedudukan wali ini di sisi Allah, ya Allah kabulkan hajat ulun. Tujuan finalnya tetap Allah Ta'ala. Nah itu harus dibenahi juga dari kita. Karena ada sebahagian tuh lumbus. Datu tolong ulun datu. Kalau siwah di hati itu. Kadatunya kayak itu nah, sampak di situnya. Kalau siwah bahaya. Ingat, ya Allah berkat pian datu, ya Allah berkat pian ini, ya Allah kabulkan daulun. Ya Allah berkat datu ini, kedudukan sidin, hajat ulun mudahkan. Nah, ini orang bujur. Jadi jangan mentok di situ, karena pian orang yang taklim, orang yang belajar sudah. Bang, dalam prakteknya juga ziarah kubur, perhatikan aturan syariat. Nah ini berbenah di internal kitanya pulang, Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ini ziarah kubur wali lawan pacar, kendaraan berdua, nang lakiannya di muka, binian di belakang, kawin belum, nikah belum, haram masih, jauh tulang mulai badangin, ziarah ke Kalambayan, nang di bawah binian kada halal masih. Kita berdoa kenalah berdua di muka makam sidin, mudah-mudahan cinta kita abadi. Seminggu kemudian bakal lahir, sekalinya biniannya memilih laki-laki lain, katulahan. Dalam prakteknya pulang ziarah kubur harus ada aturan-aturan dasar. Jangan gara-gara ziarah kubur nang fardu ditinggal, pulang sholat dan sebagainya. Nah itu kan dibahas.
Sin, mad dalilu ala dzalik. Apa dalil atau nas bahwasanya hak Allah yang wajib dipenuhi hamba itu adalah beribadah kepada sidin dan kada menyekutukan sidin dengan apapun. Jim atau jawab, ad-dalil maruya an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu rifdan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ta'ala 'ala al-ibad? Ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal bercerita, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menunggangi keledai. Faqala, ketika itu Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ujar Nabi, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa haknya Allah yang diwajibkan untuk dipenuhi hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Dan apa haknya para hamba yang akan dipenuhi Allah? Faqultu Allah wa rasuluhu alam. Mu'ad bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi melanjutkan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan haknya hamba yang akan dipenuhi Allah. Jangan disambat wajib dipenuhi Allah. Haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan menyiksa seseorang yang tidak menyekutukannya dengan apapun jua. Seorang hamba yang istiqamah kada menyekutukan Allah dengan apapun jua, maka Allah akan beri atau akan tunaikan haknya, yaitu kada menyiksa hamba tersebut. Nah, ini dalilnya. Siapa meriwayatkan hadis ini? Akhrajahul Bukhari wa Muslim, muttafaq alaih. Nabi nang melajari hak Allah nang wajib dipenuhi hamba, wahai Mu'ad, ujar Nabi, ma ibadahi Allah, artinya mengabdi bujur beribadah lawan Allah Ta'ala dan kada menyekutukan Allah. Famin awalil wajibat an ya'rifal abdu al-khaslata allati li ajliha khuliq. Termasuk yang paling pertama dari kewajiban-kewajiban, an ya'rifal abdu al-khaslata allati li ajliha khuliq, yaitu seorang hamba itu wajib mengetahui perkara yang oleh sebabnya ia dicipta. Wahia ibadatullah ta'ala, yaitu ibadah kepada Allah. Itu pertama harus tahu. Jadi kita harus sadar diri, harus yakin, faham, kita dicipta semata untuk beribadah kepada Allah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluqil khalqa illa li'ibadatih. Karena sesungguhnya Allah yang maha agung, maha tinggi, tidaklah menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitabnya yang agung, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Fahaqquhu ta'ala 'alal 'abdi 'azim. Maka oleh karena itu, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba itu sangatlah besar, Jasidin. Sangatlah agung. Wa fadluhu alaihi wasi'un amin. Dan keutamaan yang Allah beri kepada hamba itu sangat luas dan sangat merata. Amin. Khalaqahullah minal adam. Allah yang menciptakan si hamba dari ketiadaan.
wa sawwarahu fi ahsani taqwim. Kemudian Allah bentuk hamba tadi dengan sebaik-baik bentuk. Wa asda ilaihi jami'an ni'am. Kemudian Allah berikan kepada hamba tadi banyaknya nikmat-nikmat. Wa hadahu ila dinil qawim. Kemudian Allah beri petunjuk si hamba tadi menuju agama yang lurus. Falau sajadal abdu li maula ala jamri mundu khuliqatid dunya ila antafna lam yaqdi haqqa ni'matil Islam allati manallahu biha alaih. Seandainya seorang hamba itu sujud kepada Allah di atas batu yang membara, di atas batu yang menyala, batu yang habis dibakar. Mundu khuliqatid dunya ila antafna, semenjak dunia dicipta sampai dunia itu sirna, lam yaqdi haqqa ni'matil Islam. Maka sujudnya hamba tadi selama itu walau di atas batu jamrah tadi tidaklah memenuhi hak daripada nikmat agama Islam yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini pulang kita harus sadar diri. Seandainya seorang hamba tuh sujud dari awal dunia dicipta sampai dunia tuh kiamat, selawas itu sujud ora seorang hamba. Sujudnya di atas batu nang membara pulang, bapi. Selama itu sujudnya, itu tidaklah memenuhi daripada nikmat yang sudah Allah beri kepada hamba tadi, yaitu nikmat Islam. Kada setara masih dengan nikmat yang sudah Allah beri, yaitu nikmat Islam. Nah, ini harus kita paham juga. Hakikatnya kalau kita beribadah semaksimal apapun jua, sebenarnya masih kada setara dengan nikmat yang dahsyat yang banyak benar sudah kita terima. Kita nih kawa beribadah, kawa berzikir, kawa bersolawat, nang memberi ilat siapa pula? Yang memberi hidayah untuk berzikir siapa pula? Yang menganugerahkan keimanan sehingga kita beriman siapa juga? Kita kawa ke masjid, kawa ke majelis taklim, kawa ke langgar, kawa ke tempat-tempat baik, nang menciptakan, mentaswir, membentuk sehingga batis kita kawa berjalan itu siapa pula? Kita muncul di dunia dari ketiadaan. Siapa yang mempertemukan hati abah kita dan hati ummah kita sehingga lahirlah kita pula? Terus bulikakan sampai ke atas berenten-berenten, seberataan Allah juga hakikatnya. Kita kawa beribadah, kawa berbuat baik, berucap alhamdulillah, berucap istighfar, seberataan kada lepas dari nikmat Allah. Oksigen yang kita hirup nih hari-hari, nikmat yang dahsyat luar biasa. Sehingga pernah dikisahkan ada orang Arab yang soleh tuha rentak, manggah behinak, di opname di rumah sakit. Akhirnya beberapa tabung oksigen habis karenanya garing. Ketika habis sudah inya perawatan, lalu ada tagihan rumah sakit, bayar sekian ribu real, jutaan duit kita, ratusan juta. Menangis kemudian orang tua ini. Ditakuni oleh nang keluarganya, kenapa pian menangis, kelarangan enggak? Dijawab sidin, ribuan real yang keluar ini aku sanggup, lebih dari itu aku sanggup membayari. Aku menangis kenapa ketika aku tuha nih hanya sadar udara yang selama ini aku hirup sebelum aku garing itu gratis dan nikmat yang dahsyat. Diingatkan ketika aku membayari oksigen yang aku hirup berapa tabung ini. Seandainya dari awal aku lahir di dunia dituntut untuk bayar oleh Allah, kayak apa aku? Untuk melunasi itu nikmat gratis yang selama ini kita hirup, kada sadarkah gitu? Coba pian tahan berhinak 5 menit ya. Hanya berhinak pulang, merasa tuh nikmatnya berhinak. Ini sebuting nikmat hanya kita pikirkan. Nah, itu tadi maksudnya. Apalagi nikmat Islam, nikmat iman. Wal iman alladhi hadah.
lahu wa habbabahu ilaih. Begitu pula seandainya seorang hamba sujud dari awal dunia dicipta sampai dunia kiamat di atas batu yang membara, itu tidak menuntaskan hak daripada nikmat iman yang Allah berikan petunjuk kepada si hamba tadi. Dan Allah jadikan habbabahu ilaih hal yang inya sukai, yaitu beriman. Walillah tabaraka wa ta'ala alaihi minan ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah fi zahiri wa batini. Dan sesungguhnya Allah memiliki jasa nikmat-nikmat pada hambanya, baik dari segi keagamaan atau hal duniawi yang nampak ataupun yang batin. Wa fi qalbihi wa qalabihi, baik yang ada dalam hati atau yang ada di luar hati. Malau kanatil bihar midadan wal asjaru aqlaman lanafidat qabla ihsa'i usyri mi'syari ma an'amallahu bihi alaih. Yang mana seandainya nikmat-nikmat Allah yang sudah diberi kepada kita itu hendak ditulis dengan lautan-lautan yang berupa tinta. Seandainya lautan berataan ini jersiden berbentuk tinta, wal asjar, dan pepohonan seberataan ini merupakan adalah aklam, pulpen untuk menampung tinta tadi, maka kalau dituliskan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang banyak tadi, akan habis seberataan lautan tadi sebelum tuntung menulis 1/10 dari 1/10 nikmat Allah. Artinya seandainya lautan yang jumlahnya lebih banyak dari daratan nih, lautan yang banyak ini seandainya berbentuk tinta, kemudian pohon-pohon yang ada di bumi ini adalah pulpennya, kemudian ditulisakan untuk mencatati seberatan nikmat Allah. Sebelum tuntung mencatat 1/10 dari 1/10 seberatan nikmat, habis tinta tuh. Pahamlah 1/10 dari 1/10. Nah, berapa persen tuh? Hitung sekarang. Sesuatu bagi 10, bagian 1/10 bagi pulang 1/10. Seandainya seberatan lautan ini berbentuk tinta, kada tuntung mencatat nikmat Allah 1/10 dari 1/10 nikmat keseluruhan. Dan itu ungkapan aja, artinya kada bakal kawa kita menghitungi nikmat Allah yang sudah kita terima. Qala Allah azza min qailin karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebagaimana Allah berkata, apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa qala ta'ala wa asbagha 'alaikum ni'ama zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang memenuhi kepada kalian akan nikmat-nikmatnya, baik yang nampak ataupun yang batin. Pada intinya Habib Zain ini menegaskan, setelah kita ini faham hak Allah yang wajib kita tuntaskan, yaitu ibadah, lawan kada menyekutukan Allah, kemudian kita sadar diri kita dicipta memang untuk ibadah oleh Allah Ta'ala. Ingat pulang bahwa ibadah kita semaksimal apapun digawi, kada memenuhi untuk hak nikmat yang sudah Allah beri kepada kita. Tapi pulang memang wajib ibadah. Artinya supaya kita ketika sudah tahu ibadah itu keharusan, prakteknya ketika ibadah jangan merasa harat, merasa tuntas sudah hak Allah ketika beribadah. Jangan tahajud hanya 2 rakaat istiqomah 2 minggu. Aku ini wali. Wah, sapadang ini jaka kadada aku ini bala turun. Aku bang pasaknya. Seakan ini mengomentari ibadahnya itu gak benar sudah. Sesuai sudah dengan kehendak Allah Ta'ala. Terpenuhi sudah hak Allah. Nah, itu salah. Ungkapannya seandainya habis waktu kita. Jangankan umur kita 60-an aja umumnya. Sujud dari awal dunia dicipta sampai dunia kiamat, sujudnya di atas batu yang membara pulang, kada memenuhi akan hak Allah tadi dalam kita ibadah. Saking dahsyatnya nikmat-nikmat yang sudah banyak benar kita terima. Nang kada tuntung tinta yang berbentuk lautan di dunia ini mencatat 1/10 dari 1/10. Artinya ketika ibadah, paham ini kewajiban, tapi jangan ujub.
Jangan merasa puas dengan ibadah tadi, merasa banyak. Ibadah para wali-wali itu ada nang malam-malam sampai subuh kada guring hatam Quran. Setiap malam kayak itu. Ada nang saban hari puasa shaumud dahar. Ada lagi nang mujahadah dahsyat, makan minum sedikit. Ada nang dzikir ratusan ribu la ilaha illallah saban hari. Tapi dalam hati mereka kada merasa aku telah mentuntaskan hak Allah Ta'ala dalam peribadahan. Kita nang hanya seminggu 2 rakaat istiqomah tahajud, itu kan gara-gara anak nonton bola wara bangunnya merasa harap. Nah, jangan kayak itu maksud sini. Paham hak Allah itu diibadahi, tapi ketika praktek ibadah jangan merasa kita banyak benar sudah beribadah. Karena kalau dibanding-banding dengan nikmat yang sudah diterima, lebih banyak nikmat itu. Pahamlah? Berbalik kepada pembahasan, apa hak Allah Ta'ala yang wajib dijalankan hamba? Beribadah kepada Allah dan kada menyekutukan Allah. Apa dalilnya? Sebagaimana Nabi melajari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ujar Nabi seorang, hak Allah yang wajib dijalankan hamba, yaitu beribadah kepada Allah dan kada menyekutukan Allah. Dan hak hamba yang akan dilaksanakan Allah, Allah kada menyiksa apabila hamba itu kada menyekutukannya dengan apapun juga. Nah, itu. Dan pelajaran penting kita tadi yang bisa kita dapat juga hari ini, bahwasanya titik perbedaan kita dengan mereka yang ekstrim adalah praktek kita yang di mata mereka perbuatan syirik, yaitu ziarah kubur, minta doa dengan ulama, minta doa dengan orang soleh. Di mata orang ekstrim syirik, karena itu dianggap mereka menyekutukan Allah dengan makhluknya, meminta pada makhluk. Jawaban kita kada sampak di makhluk. Kita cuma bertawassul, menjembatani antar kita kepada Allah. Ketika dijawab ulang oleh mereka yang ekstrim, kenapa harus pakai perantara sedangkan Allah Ta'ala itu maha mendengar? Jawaban kita pulang, Nabi melajari, ada nas-nasnya. Nabi mempraktekkan dalam doa-doa sidin, sebagian doa Nabi bertawassul, berperantara. Yang itu tasyri', pelajaran gasan umat. Belum lagi perbuatan sekian banyak sahabat yang mencontohkan bertawassul. Bertawassul dengan orang yang meninggal, oke, ada nasnya. Dengan orang yang masih hidup, ada juga nasnya. Nah, karena kita pelajari rincinya. Pernah di Madinah itu paceklik kemarau. Lalu Sayyidina Umar bertawassul dengan paman Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, itu karena dipelajari rinci-rincinya. Tawassul dengan orang meninggal, bertawassul dengan orang yang masih hidup, bertawassul dengan amal perbuatan, dan hal-hal lainnya. Mencakup karena bertabarruk dengan atharus sholihin, mengikuti benda peninggalan seorang wali. Kemudian kita berdoa, ibarat ada tongkat seorang wali, bari kita ikuti, berdoa di situ. Apakah ini syirik? Adakah dalilnya? Ada. Karena insya Allah kita pelajari di bab-babnya masing-masing. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan istiqamah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat kejahilan, kebodohan dari kita seberataan. Dijadikan hamba-hamba dalam beramal, kokoh dalam keyakinan, meyakini apa yang kita amalkan memang bagian dari ajaran mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama na'dha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصابر مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.